Ya, nanti detailnya akan saya tunjukkan. Dan ada juga dan optimasi sudah masuk di piring kami untuk di support city limit, CUC dan lain sebagainya. Jadi ada 4 kali dengan beberapa action yang sudah dilengkapi plus waiver. Ya, kalau membuatkan dia berlaku SHU. Ya. Jadi ada mekanisme waiver, tapi seperti apa teknis mekanismenya itu juga perlu penjajakan lebih lanjut dengan tim SHU. Kemudian nihil air buangan, jadi kita punya relaksasi sampai 2027 boleh buang air di 45 derajat Celcius. Tapi beyond itu harus 37 derajat Celcius sesuai dengan Perpres yang baru. Nah ini juga tantangan. Diskusi sebelumnya menyimpulkan salah satu opsinya adalah kita reinstate kembali zewaninya gitu kan. Nah namun ini perlu investasi juga ya untuk ada BIP, mungkin perbaikan permukaannya, dan juga ini yang menjadi tantangan teman-teman AD nanti bisa membukakan jalan apakah melalui pengeboran injeksi yang baru, disposal, atau mungkin membuat ICDI. Ini mungkin juga persiapan juga akan mengukur gitu ya, dan dengan ada tambahan simpan investasinya jauh lebih rendah dibanding tahun. Jalurnya adalah kondisi dari permukaan dan juga mungkin respon dari masyarakat dan pemerintah pada saat kita mulai. Jadi mungkin support nanti dari Mas Arya ya, dimana kita bisa engage LHK, SOP dan sebagainya. Dan terakhir tadi yang saya sampaikan ada oportunity untuk pengembangan fasilitas gas di WKOkan. Silakan Bang B. Memastikan lagi di sana banyak bahannya ini dari gendernya berkros new kontrak gitu dan kita ada diskusi dengan Mas Am beberapa waktu yang lalu juga ya, ada kontrak-kontrak yang proyek-proyek yang bisa kita lanjutkan dengan menggunakan kontrak yang lama. Jadi coba dilihat lagi Mas Abdil ini kita proyek kredit untuk Kompartio tempat itu Juni sampai Desember, sedangkan kita kontrak baru Juni ya Pak, Juni ya. Jadi itu potensi kayaknya akan menggunakan kontrak baru atau kontrak lama yang kita ini menggunakan extensionnya. Tapi hati-hati nanti ya dalam pemilihan kontraktornya juga gitulah. Itu aja sih memperhatikan pilihan antara kontraktor engineer yang lama dan yang baru, dan perhatikan kesepakatan kita dengan masalah dia baru dia jadi kita bisa jalan ya dua kompleks gitu ya kesepakatannya. Sorry saya ya, artinya kalau kontrak baru di bulan Juni stop ya. Bukan stop. Jadi kalau seandainya work-ordernya sudah kita mulai dan terjadi aktivitas dan dimulai dengan kontrak yang lama, sedangkan pada saat kontrak yang baru berdisplay tidak tetap lanjut, tidak stop. Itu yang perlu kita perhatikan. Nah, sekarang yang khususnya untuk yang bulan Mei ini kan antara Juni dan Mei ini. Nah itu kalau hati-hati nanti pemilihannya seperti apa, yang kontrak yang mana. Dan tetapi jangan sampai setuju untuk berarti ini kan untuk yang TW2 nya, ketika kalau TRN2 nya atau TR2 nya sampai terganggu juga. Kita ada mohon perhatikan ini tanggal masuk ke dalam kontrak yang akan di-amend. Kontrak yang akan di-amend itu kemarin kalau misalnya diskusi sama Mas Yadi itu diskusi pastikan dulu apakah memang fasenya apa gitu maksudnya. Kalau memang itu sudah memang harus jalan, oke bisa saja gitu ya. Karena memang untuk kalau fasenya masih private kontrak ya. Private. Ya, karena ini karena mau pengajuan ya, pengajuan untuk TRN TRN 1 dan kredit lah. Itu masih bisa. Tapi ya kalau ini lain ya akan lanjut dengan fit ya di tahun ini juga, gitu kan. Dan memang ini berhubungan ya antara long term plan, nabung, distribusi ini berhubungan ya. Karena nabung ini ada istilahnya achieve sama sustain gitu ya.
kecil itu kita bagaimana membuat kita belum sampai untuk eksekusi, jadi hanya fit aja tuh. Private. Nanti, iya, jadi private ya. Kita hanya nanti begitu udah selesai, itu kesulit terbit sampai Agustus 2005. Mestinya Q1 2025 udah selesai. Karena target awalnya itu di akhir tahun kemarin. Adalah sebagai alternatif selain daripada nabung. Jadi jangan sampai ini sesuatu yang satu-satunya solusi ya untuk masalah excess produce water kita. Nanti yang perlu itu justru untuk evaluasi teknik untuk nabung itu. Kan kita udah punya roadmap tuh, cuman roadmap itu perlu dikritikkan untuk melihat keekonomikan dibandingkan dengan yang distribusi. In case kalau yang nabungnya lebih ekonomik ketimbang distribusi, maka dia bisa nabung. Secara garis besar, distribusi itu lebih kurang kita butuh sekitar 40 jutaan US dollar kalau nggak salah. Nah, yang nabung bisa jadi lebih atau kurang dari 40. Kita nggak tahu ya, itu hanya estimasi. Tergantung dari posisinya di mana nanti dicek. Kalau di Minas, kita perlu tambahan pompa sekitar 14-an. Jadi cukup gede. Itu dibanding kalau udah dapat dua itu sebagai alternatif. Kalau misalnya nabung lebih ekonomis dan lebih efektif, ini kita bisa drop distribusi. Kira-kira gitu. Makasih Bang Zul. Jadi mungkin update saja ya, kawan-kawan sudah menghitung Bang Zul. Kalau secara biaya itu memang distribusi murah. Tadi hanya 40 sampai 50 juta ya, 50 jutaan. Kalau yang nabung ini dengan asumsi sumur WIB baru itu bisa nyampe 400 juta. Nah, yang kalau pakai CPI, ini CPI, karena AOT kemarin belum ada komitmen ya, belum kita minta CPI masih ini masih ya. Kalau CPI mungkin bisa lebih turun lagi, ya. Nah, Mas, yang lebih murah teman-teman 40-50 juta itu 300.000 cuma. ya. Sementara yang kita bicarain itu 1,4 juta. Mungkin perlu divalidasi teman-teman ya. Ya. Ya yang kita cek lah ya. Yang karena yang nabung terakhir itu hanya 595 ya ribu ya WPD untuk seluruh area terakhir itu. Karena ada area-area yang sudah tidak bisa dipakai lagi dari petani. Dia sudah ada imun PTID, tidak dari kawan akhir tidak bisa terima lagi. Jadi hanya 8 yang tidak salah ya, 8 termasuk dinas. Tapi kan kembali Bang ininya. Ya, sekaligus saja yang untuk nabung ya buat teman-teman. Nabung itu ada option kita menginjek di dinas. Jadi ya. enggak mesti harus di petani enggak. Nah, pertanyaannya Pak, line yang mana? Line yang sekarang mau kita switching ini. Dulu itu kan udah ini Pak, udah integritinya ada isu, gitu, udah bocor-bocor. Nah, pressure-nya kan kita lebih transfer line aja, kayak PPB line. Jadi teman-teman mulai akses itu, ini sesuatu pekerjaan yang belum dilakukan teman-teman, makanya belum tahu itu detailnya. Mas Wisnu ya, jadi minta tolong nanti siapa yang saya lain yang sekarang akan di switching ya dengan pipa pertagas. Itu kita manfaatkan kalau simulasi ini aja, modeling aja untuk kita sisa akses produce water itu ke para dinas. Ini dari Pak Andre memang EVP GM kita meminta kita untuk ke arah nabung. Walaupun itu nggak tercapai tahun ini, tahun depan ada roadmap-nya, tapi arahnya ke sana. Nah, itu akan merubah roadmap daripada KLHK. Tadi ada komitmen dengan KLHK, roadmap kita untuk air buangan ini, termasuk masalah temperatur. Namun ini tetap jalan sampai dapat kita alternatif mana yang paling baik. Gitu. Silakan, sama. Izin urun rembuk atau ikut dalam diskusinya ya Bang Surya. Jadi dari penjelasan Bang Surya barusan, yang saya tangkap ini nabung sama distribusi itu saat ini kita anggap sebagai opsi, ya kan? Dan yang kita kerjakan adalah private untuk nabung, private untuk distribusi. Nanti kalau private-nya sudah selesai, itu kan akan kita compare gitu ya. Kita akan coba pilih mana yang terbaik. Dan capex itu bukan satu-satunya kriteria, ya kan? Kita juga perlu mempertimbangkan masalah aspek sosial. Kalau kita bangun pipa, apakah kita punya nggak jalurnya gitu ya? Kira-kira mudah nggak kita bangun pipa itu? Itu rasanya harus dipertimbangkan gitu kan. Mungkin pertanyaannya, kenapa ini dulu nggak dibungkus sebagai satu private ya? Kenapa harus ada private distribusi, kemudian ada private untuk nabung? Kenapa dipisahkan? Ya, yang saya dapat
kalau koreksi nanti disatusi datang duluan ya, dulu opsinya. Oh, kemudian ada masukan, kan kita sudah sewa dulu di 15 GS, kenapa nggak kita kembalikan? Jadi ya Bang Zul ya. Nah, gitu. Jadi ini untuk mempercepat kreditnya, jadi pecah-pecah. Iya. Bukan, yang disatusi muncul duluan idenya. Kemudian baru terpikir, kenapa kita nggak nabung gitu? Setelah disatusi jalan. Ya. Oke. Mungkin gini Mas, munculnya di statusi itu sebenarnya udah lama banget itu. Dari zamannya kawan-kawan yang di rumah yang sana juga punya ide. Salah satunya Mas Agus yang punya inisiatif untuk di statusi. Dan macam-macam itu kan masih ada excess produce water yang kita gunakan, salah satunya adalah yang wetland yang udah sedang dan sudah selesai dan yang akan kita selesaikan. Hanya saja concern lingkungan itu tetap aja jadi isu, karena ketika kita lock dia di temperatur 39 akan jadi terbesar. Nah, kita minta relaksasi, kan ingat ya teman-teman, menjadi 45 itu sebagai bargaining position kita adalah apa yang kita jual nih, salah satunya di statusi. Bahwasanya kita ada effort loh untuk bagaimana memaksimalkan ini, tapi tetap hanya 300.000 maksimal. Kalau lebih dari 300.000 harus ada cooling system di Dumai, dan itu capital cost-nya gede banget. Maka kita usulin itu, KLHK menyambut baik. Oh iya, udah ini cost-nya juga relatif lebih murah gitu ya, daripada wetland yang kita secara areanya sendiri kita udah nggak punya BNN untuk lokasi yang mau kita bebasin gitu. Nah, sehingga untuk masif wetland untuk ditambahin untuk mengcover 1,2 juta barrel water per day kayaknya nggak mungkin nih gitu. Akhirnya itu dibagiin sama KLHK. Itu background ceritanya. Akhirnya begitu udah dibungkus dapat relaksasi, setelah itu kita diskusikan dengan leadership kembali, Pak Andre, waktu itu ada juga Mas Rudi. Akhirnya kenapa ya, di dinas kan masih ada sekitar 4 juta kemampuan kita, 9 juta total, baru kepake 6 juta, masih ada 3 juta lagi loh yang bisa ditampung oleh dinas. Oh iya pula, kalau bisa di sana, udah kita kirim ke dinas pakai pipa existing. Jadi ini karena volume air yang harus kita handle terlalu besar. Jadi kita mungkin memerlukan opsi hybrid gitu ya. Sebagian nabung, sebagian kita kirim ke laut, sebagian lain mungkin kita optimalkan water injection di dinas. Seperti itu ya Bang Surya? Iya, ini gara-gara memang teman-teman dari aset kan nge-drill well banyak airnya, ya kan? Kalau minyak semua nggak ada isu, mungkin ke Dumai semua ya. Tapi masalahnya karena banyak air ya, udah kita ngurusin air kan. Kosnya paling gede di air, bukan di minyaknya. Minyak malah duit dia cuan ya. Ini ada satu opsi lagi, dulu pernah dikaji di Minas. Jadi konsepnya itu instead of diproses di surface, kenapa nggak di dalam? Dulu pakai standar sih kalau nggak salah. Tapi pada saat itu teknologinya belum terlalu mature. Mungkin ini Mas, nggak akan selesai di sini ya. Mas Abdina, berapa menit waktunya? 20 menit ya. Ya mungkin kalau ada yang lebih detail lagi diskusinya. Ya ini mungkin Kang Guntur ya, ini Desa banyak beberapa proyek dan beberapa proyek juga. Baik. Tentunya ke OSN itu mungkin ya Bang Zul ya. Kalau ada opportunity proyek-proyek abo gitu ya, kan hari OSN itu Bang ya. Ya misalnya nanti dari konsep ini ada opportunity proyek-proyek abo juga yang kita lihat gitu ya. Ini udah sabotase. Proyek abo yang kompleksitinya sedang dan rendah itu perginya ke OSN. Kalau memerlukan apa sih yang kompleksitinya tinggi itu apa? Memerlukan simulasi, memerlukan PyFest, CESAR dan lain-lain, atau lebih engineering analisis, kira-kira itu ininya. Ya, tapi kalau yang lain yang simple, ya itu bisa. Siap. Baik, selain proyek juga tadi ini beberapa rencana early concept studi yang akan dilakukan. Ini nanti mungkin perlu support dari Mbak Ana. Kita ada studi pemanfaatan gas luar, nanti kita kerjasama sama Mas Anton.
uji MACC ya, ini terkait karbon kredit untuk membantu keekonomian proyek-proyek gas suar kita ya, pemanfaatan gas suar. Kemudian assurance yang untuk unlocking hidden loss, kita perpipaan juga kita lakukan simulasi 5C. Nanti kita kerjasama sama Prime ya Mas Iftar, di sana ada Detrans ya. Kita coba lihat bagaimana kita bisa unlocking hidden loss, pressure yang naik di WLF tadi perpipaan. Dan studi mitigasi banjir, studi lanjutan ini ya. Dan CMPF juga ya, CMPF ada isu market closing backlog sekarang, jadi kami juga akan coba masuk ke sana, dan beberapa studi lain yang sifatnya site spesifik ya. Dan ini juga sebetulnya nggak terbatas di sini. Bulan ini akan ada dan juga beberapa workshop manajemen gitu ya. Kita akan melihat ada apa lagi yang bisa kita lakukan dari data-data yang terupdate itu, karena windownya memang nggak panjang nih, sampai Maret aja kita bisa melakukan prapusulan ya, kalau ditemukan proyek-proyek lagi MBD baru gitu ya. Jadi memang kami looking forward sih dengan diskusi tadi ya, diskusi software management dan yang lain. Baik, mungkin itu aja waktunya Bapak Ibu sekalian. Perhatiannya, yang akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, mungkin dimunculkan dulu untuk